في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, karena sampai saat ini kita masih dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini untuk sholat berjamaah, yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan tiap tapak langkah yang kita ayunkan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap langkahnya menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi duduk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu waktu sholat, itu kata Nabi sama pahalanya seperti pahala sholat. Antara maghrib dan isya kita duduk saja menunggu waktu sholat, itu pahalanya sudah mendapatkan pahala sholat. Duduk itu, apalagi kita bukan sebatas duduk, tapi kita kemudian isi dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu, dengan menyimak kalam Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, dan juga kemudian kita menyimak dibacakannya wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu kitab, satu buku yang masyhur, buku yang cukup dikenal di kalangan penuntut ilmu, dan juga buku ini, kitab ini sangat penting bagi kehidupan kita. Judul kitab ini adalah Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir artinya dosa-dosa besar. Artinya buku ini, kitab ini menghimpun ya kumpulan-kumpulan dosa besar, yang sehingga dengan mengetahui ini kita bisa menjauhinya. Sebab memang ya syariat ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi dosa itu ke dalam dua bagian, dua jenis. Ada al-kaba'ir, dosa-dosa besar, ada juga yang dikenal dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, malam ini pelan-pelan insyaallah ya, kalau di dalam bukunya ini karya Imam Az-Zahabi, penulisnya namanya Imam Az-Zahabi, itu ada 70 dosa besar yang akan kita bahas di dalam kesempatan ini. Kalau 70 satu pertemuannya itu muqaddimah, Pak. Itu kayaknya setahun nggak selesai. Kalau 70 setahun hanya ada 48. Itu pun belum kita potong Ramadan, belum kemudian halangan-halangan yang lain, jadi 40. Jadi kalau kita istiqamah
mungkin kita bisa menyelesaikan pembahasan ini ya 2 tahun lah kurang lebih. Nah, mudah-mudahan. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kitab Al-Kaba'ir ini, sedikit kita kemudian mengenal ya siapa penulisnya. Ya. Penulis ya. Ini penulis buku ini ya, beliau bergelar Samsuddin. Samsuddin itu karena dia orang Arab, Pak. Kalau dia lahir di Bugis berubah nih, Pak, Samsuddin jadinya. Ya mana dia ya. Samsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimas bin Abdullah At-Turkmani Al-Faiki Asy-Syafi'i Dimashqi, yang terkenal dengan sebutan Imam Az-Zahabi. Ya, jadi nama Imam Zahabi itu justru tidak ada di namanya beliau. Ya, nama beliau sebenarnya Muhammad bin Ahmad bin Utsman. Abu Abdullah itu kunyah. Kunyah itu nama ya yang ada abunya yang dinisbatkan kepada salah seorang anak. Misalnya anak saya yang pertama namanya Hanifah, maka kunyahnya Abu Hanifah. Ya. Nah, kalau Imam Az-Zahabi ini kunyahnya Abu Abdullah. Dan gelarnya beliau itu adalah Samsuddin. Samsuddin itu matahari agama, kalau kita terjemahkan begitu. Jadi ulama-ulama itu ada julukan-julukannya digelar dengan gelak-gelak yang baik. Imam An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in ya, yang biasa kita sebut juga itu julukannya, gelaknya adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Nah, ini Samsuddin. Nah, beliau di sini disebutkan di namanya Asy-Syafi'i karena memang dinisbatkan beliau ini adalah salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damaskus. Nah, populer dengan sebutan Az-Zahabi. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita lihat di buku-buku ya sudah sebutnya Imam Az-Zahabi. Lalu dari mana nih nama Az-Zahabi nih? Ya. Nama Az-Zahabi itu dari mana? Karena tadi dari namanya itu tidak ada sama sekali di situ disebutkan nama beliau itu ada Az-Zahabinya. Nah, lalu dari mana asal usulnya? Nah, beliau disebut Az-Zahabi. Az-Zahabi itu secara bahasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah dari kata az-zahab. Az-zahab itu emas. Ya. Jadi az-zahab itu maknanya adalah emas. Dan kenapa beliau ini disebut dengan az-zahabi, zahab dengan sebutan emas? Karena memang bapak beliau ini dulu adalah seorang pengrajin emas, tukang emas. Dan beliau juga pernah menjadi tukang emas atau menjadi pengrajin emas. Makanya beliau dikenal dengan Az-Zahabi karena itu, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lepas dari itu, tapi memang beliau ini layak untuk mendapat sebutan ya atau julukan Az-Zahabi. Julukan emas ini memang layak. Kenapa? Karena beliau ini memang layaknya emas yang sangat berharga bagi umat ini, ya. Karena karya-karyanya yang sangat banyak sekali, yang sangat bermanfaat sekali bagi umat. Ya, jadi beliau ini Az-Zahabi itu bukan hanya karena beliau pernah berprofesi sebagai tukang emas, tapi sesungguhnya beliau juga itu adalah emasnya umat ini. Ya.
Ini nanti ungkapan semacam ini itu diungkapkan oleh salah seorang murid beliau, namanya Imam Tajuddin As-Subki, ya, dalam Sajaat Az-Zahabi. Beliau mengatakan, yang mengomentari tentang Imam Az-Zahabi ini, apa kata beliau? Beliau adalah gudang perbahandaan ilmu, tempat kembali ketika terjadi permasalahan yang rumit. Imam semua orang dalam hafalan, beliau ibarat emasnya zaman, ya. Nah, itulah Imam Az-Zahabi, ya. Imam Zahabi ini memiliki karya yang sangat banyak sekali, ya. Beliau ini lahir pada tahun 673 Hijrah, ya, atau abad ke-7 Hijriah. Kemudian beliau pernah juga menjabat beberapa, ya, kalau kita sebut sekarang itu guru besar lah, di beberapa madrasah, di beberapa ma'had hadis, madrasah hadis. Itu beliau hanya saja memang di penghujung usia beliau, ketika beliau sudah tua, beliau mengalami kebutaan. Itu Imam Az-Zahabi, ya, beliau itu mengalami kebutaan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang Imam Az-Zahabi. Nah, sekarang kita masuk di dalam muqaddimah pendahuluan buku ini. Di sini dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga tak limpahkan kepada Nabi Muhammad, utusan yang paling mulia dan imam orang-orang yang bertakwa, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Kata beliau, Imam Az-Zahabi mengatakan, kitab ini membahas berbagai macam hal yang termasuk dosa besar dan diharamkan atau dilarang. Nah, tadi kita sebagaimana telah kita singgung bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menyebut dosa itu ada dua jenis, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an maupun kemudian di dalam hadis, dosa besar itu disebut, ya. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 31. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, maksudnya dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni surga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, di antara dosa-dosa yang dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, yakni surga. Itu contoh. Kalau yang lainnya banyak. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan tentang al-kaba'ir ini, dosa besar ini. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya juga, ini hadis yang sangat kita kenal, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna izzat tunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat dengan salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya itu, ya, jika dosa-dosa besar
telah dijauhi. Jadi hadis ini secara umum makna jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa salat 5 waktu. Nih habis salat 5 waktu, nih maghrib kita ini kan, nanti ketemu isya. Kan di antaranya itu bisa ada dosanya, isya sampai subuh. Bisa di antara keduanya itu ada dosanya. Nah, dosanya itu dihapuskan dengan amalan salat itu. Kemudian Ramadan ini ya tiba dengan Ramadan berikutnya. Nah, amalan Ramadan ini menghapuskan dosa. Jumat dengan Jumat. Ya. Jumat ini kita kerjakan menghapuskan dosa Jumat yang lalu. Tapi catatannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jika dosa-dosa besar telah dijauhi. Jadi kalau dosa-dosa besar masih ada, maka itu tidak bisa diampuni. Nah, kesimpulan gampangnya itu begini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh kita. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan semata-mata dengan amal soleh, tapi harus dengan taubatan nasuha. Kan banyak sekali nih amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu banyak sekali. Di antaranya apa? Kita berwudu. Ketika membasuh wajah, ya, berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, tangan juga begitu, berguguran kaki dan seterusnya. Ya. Salat itu juga menghapuskan dosa. Sedekah menghapuskan dosa. Itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan tidak sengaja, atau dosa-dosa yang kita tak silap salah, itu kita dengan taklim begini, dengan dengan amal-amal soleh kita, insya Allah bisa dihapuskan. Tapi untuk dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan semata-mata dengan amal soleh, mesti dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan kitab ini membahas macam-macam hal yang termasuk dosa-dosa besar dilarang. Ya, karena memang kenapa beliau membahas ini? Karena memang Al-Qur'an dan hadis itu membagi dosa itu ada 2 tadi. Tapi perlu diingat bahwa disebut dosa kecil itu bukan maksud untuk diremehkan. Dia kecil dibandingkan yang besar, tapi dosa kecil tetaplah dosa. Apalagi dosa kecilnya ini berulang terus, itu lama-lama menjadi besar. Makanya ada ungkapan bahwa tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat dan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Maksudnya gimana? Dosa sebesar apapun, kalau dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni. Ya, jadi tidak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni kalau mau bertaubat. Ya, sebaliknya, tidak ada dosa yang dianggap kecil kalau itu terus dilakukan berulang kali, sedikit kecil numpuk, maka ini juga akan menjadi besar sekali. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ya disebutkan pengertian kabair, pengertian dosa-dosa besar adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta athar dari para salafus saleh. Ya, perkataan-perkataan baik dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in. Jadi tentang dosa-dosa besar ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, dan juga di dalam athar atau perkataan para salafus saleh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menambahkan sedikit, ini tidak beliau rinci di sini, tapi
bagaimana cara kita untuk mengetahui ya dosa ini dosa besar apa tidak. Nah, berdasarkan tadi ayat, hadis dan juga ungkapan salafus saleh, maka kita bisa menyimpulkan ada 5 tanda dosa-dosa itu bisa digolongkan sebagai dosa-dosa besar. Yang pertama, dosa besar adalah dosa yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasul-Nya. Pertama, memang langsung ya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebut dosa ini adalah dosa besar, atau di dalam hadis dosa ini disebut sebagai dosa besar ya. Itu apa contohnya? Contohnya contoh yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik, perbuatan syirik ini merupakan dosa besar. Dan itu langsung, siapa yang menamakan dia dosa besar, itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya diantaranya adalah di dalam surah An-Nisa ayat 48. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad ibta'a itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, maksudnya dosa syirik, dan dia mengampuni apa-apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Di sini wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad ibta'a itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang agung, dosa yang besar. Siapa yang menamakan dia dosa besar? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Kemudian contoh lain yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ini dosa besar adalah minum khamar ya, minum khamar dan berjudi. Di situ dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, tentang khamr dan judi. Ya. Al-Baqarah 219, tentang khamr dan judi. Qul, katakanlah, fihima itsmun kabir. Katakanlah ya, pada keduanya itu, khamr dan judi itu adalah dosa, terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan selain dosa besar ada manfaatnya juga bagi manusia. Wa ismuhuma akbar, dan dosa keduanya itu lebih besar ya. Wa naf'ihima, dibandingkan dengan manfaat keduanya. Nah, ini contoh. Di sini jelas ya, fihima itsmun kabir. Pada keduanya itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dosa yang besar ya. Itu contoh, banyak lagi yang lain. Kemudian di dalam hadis juga disebut, misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dosa syirik itu, Rasulullah menyebutkan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dosa ya, yang disebutkan langsung, Allah menamai, memberi cap dosa itu sebagai dosa besar. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah mengatakan ini dosa besar, Rasul menyebut dosa besar, maka jelas itu tidak
keaguan lagi bahwa termasuk di dalamnya adalah dosa besar. Yang kedua, bagaimana kita menetapkan sesuatu itu dosa besar? Yang kedua, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an ataupun Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bahwa itu adalah dosa itu adalah ancamannya, maka itu adalah dosa besar. Nah, misalnya tentang lari dari medan perang, ya ini termasuk dosa besar yang disebutkan oleh para ulama juga. Misalnya disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-16, dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faqad ba'a bi ghadabim minallah, sungguh dia telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di situ, dilanjutkan wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya itu adalah jahannam, wa bi'sal masir, dan sungguh itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi lari dari medan perang padahal belum ada instruksi, belum ada apa, itu adalah dosa besar yang dikecualikan di sini, kecuali untuk siasat atau dia menggabungkan dengan pasukan yang lain. Nah, itu di situ ciri dosa besarnya pertama disebut mendapatkan kemurkaan Allah. Yang kedua, dosa itu diancam dengan neraka jahanam, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahanam. Kemudian ada lagi di dalam hadis, ini contoh di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtul finnar." Kata Nabi, apabila dua orang muslim berjumpa dan kedua-duanya saling menghunuskan pedangnya, fal qatilu wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh, kata Nabi, itu sama-sama di neraka. Nah, ini cirinya ya, diancam dengan neraka, berarti ini dosa besar ya. Jadi membunuh itu ancamannya neraka. Tapi di sini kan yang disebut diancam dengan neraka itu fal qatilu wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh. Ya, Pak sahabat mengatakan, fakultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau yang membunuh, nih bahasa gampangnya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kami paham, masuk neraka, namanya juga membunuh. Tapi kok bisa yang dibunuh juga masuk neraka? Ya. Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya dia tadi berambisi, berhasad untuk juga membunuh sahabatnya. Nah, jadi di sini kalau orang berkelahi, dua orang muslim berkelahi, sama-sama berniat untuk membunuh, itu dua-duanya masuk neraka, Pak. Kenapa dia yang dibunuh juga masuk neraka, korbannya masuk neraka? Ya, dia korban itu kan karena kalah duluan aja. Kalau enggak, dia yang membunuh duluan. Lain halnya kalau membela diri. Ini tadi orang yang memang punya ambisi sama-sama membunuh. Ya, dia pertikaiannya sedikit saja sama-sama berambisi untuk membunuh, dua-duanya masuk neraka. Nah, ini pertikaian orang muslim. Itu contoh. Contohnya disebutkan ancaman neraka di dalam hadis itu. Nah, kemudian
Banyak contoh-contoh yang lain lagi ya. Contohnya lagi nih yang kita lihat, misalnya kalau tadi diancam dengan neraka atau sebutannya tidak akan masuk surga, itu sama. La yadkhulul jannata khati. Kata Nabi, tidak akan masuk surga sang pemutus qati'ur rahim, maksudnya pemutus tali silaturahim. Nah, kalau ini tidak disebut masuk neraka, tapi kebalikannya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya. Nah, atau berupa laknat. Kalau di dalam ada satu perbuatan, lalu di situ ada laknatnya. Misalnya Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Nah, berarti ini dosa besar. Kenapa? Karena ada laknat Allah Subhanahu wa taala di situ, ya. Itu ciri yang kedua, disebut ancaman neraka, mendapatkan kemurkaan Allah, atau mendapatkan azab Allah, atau mendapatkan laknat Allah, maka itu dia masuk dosa besar. Kemudian yang selanjutnya adalah dosa besar itu kalau dia mendapatkan ancaman khusus. Ya, jadi dosanya bukan sebatas dilarang. Kan nanti ya dalam pembahasan selanjutnya mungkin kita akan menemui ada larangan-larangan melakukan sesuatu tapi tidak disebutkan ancamannya, tidak diancam dengan neraka, itu masuk di dalam dosa-dosa kecil. Tapi kalau kemudian satu dosa itu disebut ada ancaman khususnya, maka itu dosa besar. Contoh, ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ini seperti di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ya. Di situ disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka mendapat siksa yang pedih. Ya. Lalu apa siksanya? Nah, disebutkan di ayat 35-nya, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini orang yang tidak mau membayar zakat, hartanya itu nanti dipanaskan kepada dia di hari kiamat nanti, di neraka nanti, lalu disetrika dia dengan tumpukan hartanya itu. Atau di dalam hadis yang dulu pernah kita bahas, bagaimana ancaman orang yang berbuka puasa Ramadan sebelum waktunya tiba, artinya orang yang tidak berpuasa itu nanti digantung di hari kiamat, digantung kakinya di atas, mulutnya sobek dan mengucurkan darah. Nah, kalau ada ancaman-ancaman khusus semacam ini, maka ancaman khusus semacam ini ciri bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar. Nah, kemudian ciri yang keempat, bahwa dosa besar yang dinafikan, dosa yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi Muhammad. Apa contohnya? Di dalam hadis kita sering mendengar laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi Muhammad, atau dia tidak ada iman baginya. Misalnya di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW bersabda, man ghassana falaisa minna,
barang siapa yang menipu, maka ia bukanlah golongan kami. Ya. Jadi bukan golongan kami, tidak ada iman padanya. Ini bukan golongan kami ini tidak otomatis dia bermakna bahwa kafir keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Tapi dia tidak mendapatkan kesempurnaan iman, dia digolongkan orang fasik, dan nanti dia di situ dianggap sebagai perbuatannya sebagai dosa besar. Nah, jadi yang keempat itu ya, dia digolongkan cirinya adalah apabila ada hadis ayat yang menyebutkan laisa minna, atau bukan golongan kami, tidak ada iman padanya. Kemudian yang kelima, ini kita persingkat karena kita menjelaskan yang lain. Ciri dosa besar yang kelima adalah dosa yang terdapat hukum hadnya, terdapat sanksi pidananya. Ya, jadi kalau ada dosa yang itu ada sanksi pidananya, maka itu dosa besar. Contoh membunuh dengan kisos, ya. Kemudian berzina dengan ajam bagi zina muhsan. Zina orang yang sudah menikah tapi berzina, hukum ajam. Kalau dia belum menikah dia berzina, maka dia dihukum dar, dihukum cambuk. Itu seperti di dalam surah An-Nur ayat yang kedua, ya. Mencuri potong tangan. Nah, itu ciri dosa besar karena disebut hukum hadnya, hukum pidananya, sanksinya itu disebut. Ya. Nah, itulah kelima hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan bahwa dosa itu adalah dosa besar. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa memang disebut oleh Al-Quran dan hadis dia sebagai dosa besar. Yang kedua adalah dosa yang diancam dengan ancaman neraka, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, atau dia akan mendapatkan kemurkaan Allah, dia mendapatkan laknat Allah, dia mendapatkan azab Allah. Maka ini adalah dosa besar. Kemudian yang ketiga, dosa yang terdapat hukuman khusus nanti di akhirat. Disebutkan hukumannya tadi seperti orang tidak bayar zakat, nanti dipanaskan hartanya di neraka, lalu kemudian dia disetrika dengan hal itu. Kemudian yang keempat, apabila dia dinafikan dari keimanan, bukan golongan kami, atau kata Nabi tidak ada iman padanya. Sedangkan yang lima itu adalah dosa yang terdapat hukum hadnya, hukum pidananya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita tidak perlu lagi meneliti satu persatu. Kita buka kitab hadis ini masuk dosa besar, kita pilih. Kenapa? Karena para ulama sudah mengumpulkannya. Termasuk di antaranya adalah Imam Az-Zahabi mengumpulkan 70 ya dosa besar. Nah, dari mana beliau menyimpulkan 70 ini? Tentu penelitian beliau dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi 70 ini ya bukanlah pembatasan, bisa jadi lebih. Nah, kalau di dalam hadis Nabi juga sudah menyebutkan, tapi tidak 70 Nabi menyebutkan. Kata Nabi, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 perkara, 7 hal yang membinasakan. Al-mubiqat. Al-mubiqat itu para ulama mengatakan itulah dosa besar. Jadi jauhilah 7 dosa-dosa besar. Apa itu? Ini kita singkat saja, nanti detailnya kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Kelima, memakan riba. Keenam, meninggalkan medan perang atau lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita
mukminah yang baik-baik telah berzina. Ini 7. Tapi 7 ini bukan bermakna pembatasan. Nabi menyebutkan ada 7. Makanya Ibnu Abbas, ini dikutip juga oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya ini. Ibnu Abbas berkata bahwa ya, kabair dosa besar itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada kepada 7. 7 itu sampel, ya. 7 itu sampel yang disebutkan Nabi, tapi jumlahnya lebih banyak. Di sini oleh Imam Az-Zahabi dibawakan 70, ya. Nah, bagus kita supaya kemudian ada perasaan takut kita tentang dosa-dosa ini. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, demi Allah, ucapan Ibnu Abbas di atas benar adanya. Hadis sebelumnya tidaklah membatasi jumlah dosa-dosa besar. Pendapat yang benar dan dilandasi dengan dalil menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dosa yang memiliki had sanksi hukum di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri atau pelakunya mendapatkan ancaman kemurkaan serta laknat dari Nabi Muhammad di akhirat, maka perbuatan itu termasuk, ya, perbuatan dosa-dosa besar. Harus diterima pula bahwa dosa besar yang satu lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang lain adalah Rasulullah menghitung syirik sebagai salah satu dosa besar, padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu sama-sama dosa besar tapi tingkatannya ada. Kadang-kadang dosa besar yang satu itu lebih besar daripada dosa besar yang lain. Contoh, menyekutukan Allah, syirik, ya, berzina itu juga dosa besar, ya. Ya, jadi syirik dosa besar, berzina dosa besar. Tapi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dosanya jauh lebih besar lagi daripada orang yang berzina. Termasuk di antaranya yang besar itu apa? Ini yang banyak kurang disadari, meninggalkan sholat 5 waktu. Para ulama mengatakan meninggalkan sholat 5 waktu itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan mabuk, dibandingkan dengan zina, dengan judi, lebih besar. Kenapa? Itu adalah kewajiban di dalam rukun Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah pengantar kita tentang dosa-dosa besar ini. Nah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas dosa besar yang pertama. Di sini Imam Az-Zahabi membawakan, dan ini yang tepat memang, bahwa dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui ini, memahami ini, kita mendapatkan perlindungan dari dosa-dosa besar, ya, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya, lalu kalau tadi disebutkan Ustadz contoh-contoh dosa besar, gimana contohnya dosa kecil? Nah, dosa kecil ini justru susah kita sebutkan contohnya. Kenapa? Satu, banyak. Yang kedua, ya khawatirnya itu nanti kalau dicontohkan disepelekan. Nah, ini bukan dalam rangka kita bermaksud menyepelekan, tapi supaya kita mengetahui perbedaan saja antara dosa besar dan dosa kecil. Mohon maaf, kita nih di sini, Pak, sholat habis isya nanti kita keluar. Mungkin ada yang jalan ke Kemuning situ, ya. Lalu ada wanita membuka auratnya. Nah, itu kan dosa sudah itu. Cuman dosa itu tidak disebutkan hukumannya. Kalau berzina hukumannya ada. Kalau cuma ngelihat itu, ya, nah kita berdosa, tapi itu dosa kecil. Selama tadi jangan diikuti, ya, dan jangan diulang-ulang terus. Karena diulang-ulang tadi, kalau dia diulang-ulang dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi dosa besar, gitu ya. Nah, itu contoh saja supaya kita memahami bahwa ada bedanya, supaya jangan mengambang bedanya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها